Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Ya, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita luangkan waktu sama-sama mengkaji Al-Qur'an kalamullah. Semoga Allah beri kemudahan, Allah ridai, Allah berkahi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Kita melanjutkan pembahasan kita terjemah tafhim tadabbur Quran, yaitu hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke Saya 2 kali belum nggak hadir Ustaz. Sampai berapa ya? yang terakhir kemarin surah apa Pak April? 96 kayaknya. Sekarang 97 sekarang. Sekarang 97 ya. Baik, oke. Kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika Bismillah. bi'iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi Musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa wa bushra. bushra. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha bil-kafirin. Baik, untuk terjemahnya ada hanya satu dari 2 ayat 97-98, hanya satu yang cetak merah, yaitu busyra. Busyra artinya kabar gembira. Bashir wa nadhir. Bashirun, busyra kabar gembira. Busyra artinya kabar gembira. Yang lainnya insya Allah kita terjemahkan ya, mudah. Pertama, qul. Ya, qul itu artinya katakanlah. Jadi biasanya di Quran jika ada kalimah qul, mayoritasnya ditujukan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qul, katakan olehmu Muhammad, man siapa saja, karena adalah aduan musuh. Aduan musuh. Ya kalau kurang. Li bagi Jibril Jibril. Li bagi Jibril Jibril. Fa maka innahu sesungguhnya dia Jibril ya. Nazzalahu telah menurunkannya. Menurunkan Quran ala atas qalbika hatimu. Atas qalbika Hatimu. Hatimu. Biidnillah dengan izin Allah. Musaddiqan Yang membenarkan li bagi ma apa yang ada. Ma apa yang ada baina di antara kedua tangannya. dua tangan. Artinya yang ada di tangan mereka begitu. Yang ada di tangan mereka, yaitu kitab yang sebelumnya, Taurat maupun Injil. Wahudan, dan fungsinya Quran juga sebagai petunjuk. Jadi yang pertama musaddiqan, yang kedua hudan, petunjuk, yang ketiga busyra, kabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita ulang ayat 97. Qul, katakan olehmu Muhammad, dan siapa saja karena adalah adu musuh li bagi Jibril fa maka sungguhnya dia Jibril nazzalahu telah menurunkannya pada atas qalbika hatimu bi dengan idznillah izin Allah. Musaddiqan yang membenarkan
yang li membenarkan bagi apa yang ada apa yang ada baina di antara yadaihi kedua tangannya. Wa dan hudan petunjuk, wa dan busyro kabar gembira, lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk terjemah langsungnya, ya sebagaimana kita sampaikan waktu itu, katakan olehmu Muhammad, siapa saja yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia itu Jibril, telah menurunkannya atas hatimu dengan izin Allah yang membenarkan bagi apa yang ada di antara tangan mereka, ya, atau di kedua tangannya, dan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Masih ayat berikutnya, masih belum nangkap tuh artinya, Ustaz. ya. Nanti kalau terjemahnya belum begitu jelas, berarti butuh tafsiran. Hmm. Jadi gitu. Jadi ayat Quran itu ada yang dengan terjemah langsung. Kalau masih ada, berarti memang sastra atau bahasa yang digunakan begitu tinggi di sini. Contoh baina yadaihi yang simpelnya sebetulnya fihi. Jadi harusnya fihi. Kalau misalkan kita berbicara simpel, musodiqol lima fihi yang membenarkan apa yang ada padanya gitu. Tapi kenapa harus ada baina yadaihi? Karena Allah menginginkan. Kenapa baina yadaihi? Karena secara bahasa, karena kitab itu Taurat Injil turun-temurun dari satu tangan ke tangan yang lain dari generasi yang begitu panjang gitu. Jadi diterima diwariskan begitu. Menggunakan bahasa kiasan baina yadaihi gitu supaya Allah menginginkan ini ayat itu Kedua tangan. betul-betul dalam gitu. Jadi kalau mas langsung fihi di dalamnya, maka seolah-olah ya warisan turun-temurun itu tidak disebutkan. Jadi begitu, pilihan katanya begitu. Baik, kemudian man siapa saja karena adalah aduan musuh lillahi bagi Allah wa malaikatihi dan malaikatnya wa rusulihi dan para rasulnya wa Jibrila dan Jibril wa Mikala dan Mikail fa innallaha maka sesungguhnya Allah Aduh, aduun musuh lil kafirin bagi orang yang kafir. Man siapa saja karena adalah aduan musuh lillahi bagi Allah wa malaikatihi dan malaikatnya wa rusulihi dan para rasulnya wa Jibrila dan Jibril wa Mikala dan Mikail fa innallaha maka sesungguhnya Allah aduun musuh lil kafirin bagi orang-orang kafir. Maka terjemah langsungnya siapa saja yang menjadi musuh Allah, Allah siapa dan saja malaikatnya Allah dan dan rasul-rasulnya malaikat dan para rasulnya dan dan Jibril dan Jibril juga dan Mikail, Mikail, maka maka sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang musuh kafir. bagi orang-orang yang kafir. Baik, nah, ini sisi terjemahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita satu ayat berarti untuk dua pembaca ayat pertama, kemudian ayat yang kedua pembaca yang kedua. Silakan Pak Mazwar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakanlah man siapa yang karena adalah aduan musuh li Jibril bagi Jibril fa innahu maka sesungguhnya dia nazalahu menurunkannya ala atas kalbika ke dalam hati engkau biiznillah dengan izin Allah musaddiqan membenarkan bagi apa yang baina di antara yadaihi kedua tangannya wahudan dan petunjuk wa dan busyra kabar gembira lil mukminin bagi orang-orang mukmin. Terjemah langsung silakan. Katakanlah Muhammad barang siapa yang
menjadi musuh Jibril, maka dia telah menurunkan Al-Quran, bahwa dia telah menurunkan Al-Quran ya ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang eh, terdahulu ya Pak. Kedua tangan Ada itu, kedua tangannya. dan wahudon dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron, ayat berikutnya 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man siapa saja karena adalah aduun musuh li bagi Allah ya Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa Jibrila dan Jibril, wa Mikail dan Mikail, fa innallaha maka sesungguhnya Allah aduun musuh li bagi kafirina orang-orang kafir. Siapa saja yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Baik. Berikutnya silakan Pak Afriel. Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, man apa yang kana adalah aduan, musuh-musuh, li Jibril bagi Jibril, fa innahu bahwa sungguhnya ia nazalahu telah menurunkan ala atas kalbika hati mereka, biiznillah atas izin Allah, musaddiqan membenarkan lima baina yadai bagi kedua tangannya, wahudan dan petunjuk, dan wa busra kabar gembira, lil mu'minina bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman. Diterjemahkan langsung silakan Pak. Katakanlah ya Muhammad bahwa yang memusuhi Jibril, bahwa sungguhnya dia telah menurunkan atas hatimu dengan izin Allah dan membenarkan kedua tanganmu dan memberi petunjuk dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Baik, Pak Budi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man, siapa karena dia adalah aduan memusuhi lillahi pada Allah, wa dan malaikatihi malaikat-malaikatnya, wa dan rusulihi rasul-rasulnya, wa Jibrila dan pada Jibril, wa Mikaila dan pada Mikail. Wah, maka inna sesungguhnya Allah aduun musuh lil kafirina bagi orang-orang kafir. Terjemah langsung silakan Pak. Barang siapa memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan. Diaktifkan Bu Harti. Bu Harti. Ya, ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dengar kan? Sudah. Sudah, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah mang siapa saja karena adalah adu wa musuh li Jibril bagi Jibril, maka fa'innahu maka sesungguhnya dia nasalahu telah menurunkan ala atas kolbika hati kolbumu biidnillah dengan izin Allah.
musodikon yang membenarkan 5 apa yang baina yadai ini ada di kedua tanganmu, wahuda dan petunjuk, wabusro dan kabar gembira, lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Baik, diterjemah langsung. Katakanlah wahai Muhammad, siapa saja yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkannya atas hatimu dengan izin Allah yang membenarkan apa yang ada padamu ya Pak. Yang ada Wahuda di antara kedua tangannya. di antara kedua tangannya, maksudnya ada pada bukan mereka tangan, gitu ya. tangannya. Yadaihi bukan yadaika. Ya. Di antara kedua tangannya, bukan mu. Ya. Ya. Musodikol yang membenarkan li bagi apa yang baina yadaihi pada kedua tanganmu, wahuda dan petunjuk antara kedua tangannya, wahuda dan petunjuk, wabusro dan kabar gembira lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Man siapa yang karena adalah aduan musuh li bagi Allah ya Allah wa dan malaikat-malaikatnya wa dan rusulihi rasul-rasulnya wa dan Jibril wa Mikala dan Mikail fa maka inna sesungguhnya Allah aduun musuh li bagi al-kafirina orang-orang kafir. Barang siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh juga bagi orang-orang yang kafir. Baik, alhamdulillah sudah kita uraikan terjemahnya. Sekarang adalah pembelajaran kaidah bahasa Arabnya. Nanya Ustaz, Ya, boleh silakan Pak Priam. itu maksudnya atas hati itu gimana tuh Ustaz? Ya, Nazalah itu di bagian tafsirnya saya jelaskan Pak. Tapi kalau misalkan perlu dijelaskan sekarang ya saya jelaskan juga. Ya. Tapi itu makanya ini kan dua ayat ini kan menggunakan bahasa yang tidak biasa. Bukan bahasa langsung tapi bahasa tidak langsung gitu. Iya, iya. Ya, Baik, kita langsung ya ke bagian kaidahnya. Kemarin usul dari Bu Ai dan juga yang lain juga kita supaya tidak melupakan dibahas sedikit saja mengingatkan tentang kaidahnya. Ya, qul itu fiil amr. Nah, dicatat kalau fiil amr itu dia mabni. Fiil yang mabni itu gak berubah. Gak akan terpengaruh oleh amil, baik amil nawasib maupun jawazim itu. Jadi tidak berubah. Qul fi'il amr mabni atas sukun. Jadi mabninya sukun karena huruf terakhirnya adalah sukun. Dari kata qala. Jadi qul itu dari kata qala. Qulnya fi'il amr, qala fi'il madhi. Man ini isim syarat. Isim syarat artinya tidak ditunjuk hidung siapa saja tapi berlaku umum. Man ini adalah lafad ma'rifat tapi maknanya berlaku umum. Man siapa saja ya siapa saja man. Man isim syarat mabni atas sukun. Jadi isim syaratnya termasuk yang isim mabni. Kana fi'il madhi. Nah, kana ini fi'il madhi. Semua fi'il madhi mabni sama seperti fi'il amr. Fi'il amr semuanya mabni, fi'il madhi semuanya mabni, tidak berubah. Ya, kana fi'il madhi mabni atas fathah karena huruf ketiganya nun mabninya fathah gitu. Kemudian aduun isim ya. Karena dia nakiroh, ya tanwin maka nakiroh kata umum. Aduan isim nakiroh. Ya, karena dia fathah maka mansub. Ya, jadi aduan isim nakiroh mansub gitu. Aduan isim nakiroh mansub. Li harful jar, ya harfun semuanya harfun itu mabni atas mabni. Li
harfu jar mabni atas kasroh. Tadi mabni atas kasroh sesuai dengan huruf harokatnya. Jibrila isim ma'rifat. Isim ma'rifat majrur. Hanya ciri majrurnya bukan dengan kasroh. Jadi bukan di Jibrili. Karena Jibrila ini isim khusus. Namanya ghair munsharif. Karena dia tidak menerima tanwin, maka majrurnya bukan dengan kasroh, tapi majrurnya dengan fathah. Contoh kita baca hadis an Aisyata. Loh kok Aisyata bukan Aisyati, bukannya ada an harfu jar. Karena kata Aisyah sama seperti kata Jibril itu adalah isim ghair munsharif yang tidak ada tanwin. Jadi tidak ada Jibrilun, Jibrilan, enggak ada tuh. Aisyatun, Aisyatu atau Aisyata. Jadi enggak ada Aisyati. Kenapa ma'rifat? Maka ya kan nama itu semuanya ma'rifat, Pak. Oh, Ya, nama itu semuanya ma'rifat. A dan U. sama dengan pakai al ya. Ya, sama dengan pakai al. Ya, karena ma'rifat itu ada 7. Ya, salah satunya adalah nama. Ya, kemudian yang paling populer itu nama dengan awalan al. Itu yang paling populer dari 7 itu. Baik, Jibrilah isim ma'rifat majrur, cirinya fathah. Jadi isim ma'rifat majrur. Kemudian fa harful ibtida, ya, mabni atas fathah. Jadi fa itu ibtida mabni atas fathah. Inna harfu taukid. Jadi huruf kata kuncinya semua huruf pasti mabni. Pasti itu, semua huruf pasti mabni. Fa harful ibtida mabni atas fathah, inna harfu taukid mabni atas fathah. Hu isim domir mabni atas dumah. Hu isim domir mabni atas dumah. Nah, termasuk isim yang mabni adalah isim domir. Semuanya mabni. Nazzala fi'il madhi mabni atas fathah. Nazzala fi'il madhi mabni atas fathah. Karena fi'il madhi semuanya mabni. Hu isim domir mabni atas dumah. Ala harful jar mabni atas sukun. Sukunnya di mana? Di alif lazimahnya. Karena dibaca panjang. Ala, maka ada sukun. Alif sukun. Ala harful jar mabni atas sukun. Qalbi isim nakirah majrur ciri kasroh. Asalnya qalbin. Kalau tidak ada ka maka jadi qalbin. Nah, karena idofah maka gak boleh mudofnya itu adalah tanwin. Mesti ngalah. Gak boleh. Kalau mudof ilaihnya boleh tanwin. Tapi kalau mudof gak boleh tanwin. Maka harus ngalah. Qalbi isim nakirah majrur ciri kasroh. Ka isim domir muttasil mabni atas fathah. Isim domir mabni semuanya. Bi harful jar mabni atas kasroh. Karena selamanya bi. Ini isim nakiroh mabni atas kasroh juga. Isim nakiroh majrur. Jadi kalau isim nakiroh, isim ma'rifat tidak ada mabni. Bisa dia marfu, bisa mansub atau majrur. Jadi tidak ada mabni untuk isim nakiroh atau ma'rifat. Jadi ini isim nakirah majrur cirinya kasroh. Kemudian Allahi isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Hilang suaranya. Iya, hilang. Ma isim mabni atas sukun. Jadi ma isimnya adalah isim secara makna. Ma menggambarkan sesuatu. Baina isim dorob. Maaf Ustaz, Musodikon tadi apa? Hilang Suaranya suaranya. hilang, Pak. Musaddikon isim nakirah mansub ciri fathah. Li harful jar mabni atas kasroh. Ma isim mabni atas sukun. Baina isim dorof karena menunjukkan tempat atau arah. Baina isim dorof ya mansub ciri fathah. Isim dorof. Tapi kalau isim dorof itu biasanya rata-rata mabni kita sampaikan baina isim dorof mabni atas fathah. Yadai ya isim asalnya musanna ini kan. Asalnya musanna. Jadi isim musanna ya majrur cirinya ya. Karena musanna itu dia kalau majrur iya, kalau mansub iya, kalau marfu alif.
Jadi yadai isim musanna menunjukkan dua, ya. Majrur cirinya ya. Hi isim domir. Majrur karena ngikutin yadai karena dia menjadi mudhof ilaih. Hi isim domir majrur. Ya, cirinya kasroh. Wa harful atof mabni atas fathah. Wa-nya harful atof mabni atas fathah. Hudan isim nakiroh mansub. Wa harful atof mabni atas fathah. Bushro isim nakiroh mansub, cirinya fathah muqaddaroh. Karena di situ ada alif lazimah, tapi beda dengan hudan. Kalau hudan dimunculkan tanwinnya, kalau bushro tidak bushron. Karena memang penulisannya begitu, secara gramatikanya begitu. Jadi bushro isim nakiroh mansub, cirinya fathah muqaddaroh. Bukan hanya fathah, tapi fathah muqaddaroh. Bukan mazum, Ustaz. Itu kan ada ya tuh. Bukan, Pak. Kan ngikutin hudan itu mansub, maka bushro juga mansub karena atof. Kan dari musodikon. Musodikon mansub, hudan mansub, bushro juga mansub. Tapi ya nya jazm kan? Bukan, itu bukan ya, Pak. Alif lazimah. Oh, alif. Alif lazimah. Ya, alif bengkok disebutnya. Jadi bushro. Cuma kalau hudan alif lazimahnya tetap dia pakai tanwin, dalnya hudan. Tapi kalau bushro tidak dibaca bushron, tapi cukup bushro. Itu penulisannya begitu. Kalau ala tadi juga mansub ya, Ustaz? Yang mana? Ala kalbika, ala. Ala bukan. Kalau ala majum. Nah, kenapa apa bedanya alif yang itu ala sama bushra? Kalau ala dia harful jar. Dia mabni selamanya. Ala. Tapi kalau bushro itu kan ada fiilnya. Maka redaksinya bisa berubah-ubah menjadi fiil, menjadi isim gitu. Tapi kalau huruf jar itu selamanya harfun, tidak akan berubah jadi fiil, tidak akan berubah jadi isim. Maka dia tetap disebut mabni. Maksud saya mazum sama mansubnya, Ustaz. Ya, kalau mazumnya karena dia dibaca panjang ala jadi alif lazimahnya itu dia sukun, tapi bushro dia bukan sukun. Ya, asalnya kalau mau disamakan bushron harusnya. Ya. Soalnya Makanya bentuknya persis sama soalnya. Iya. Bentuknya persis sama ya, Ustaz. Ya, betul. Tapi yang membedakan bahwa ala ini harfun sedangkan bushro ini adalah isim. Maktubnya kemana? Maaf. Maktubnya kemana? Maktubnya ke musodikon, Ibu. Oh, ke musodikon. Kan berurutan, iya. Ya. Kan menjelaskan tentang Quran itu fungsinya fa'inahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Nah, musodikon itu menjelaskan tentang Quran, fungsinya sebagai musodikon, fungsinya sebagai hudan, fungsinya sebagai bushron. Jadi atopnya ke belakang, maktubnya ke awal ke musodikon. Ya. Li harful jar mabni atas kasroh al mu'minin isim jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya. Jadi isim jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya. Majrur sama mansubnya sama ya mukminin. Tapi kalau marfunya mukminun dengan waw. Baik, lanjut ayat berikutnya. Man isim syarat sama. Isim syarat mabni atas sukun. Kana fi'il madhi mabni atas fathah. Aduwan isim nakiroh mansub. Ya, cirinya fathah. Li harful jar mabni atas kasroh. Allahi isim ma'rifat majrur ciri kasroh. Wa harful atob mabni atas fathah. Malaikati isim nakiroh majrur ciri kasroh. Hi isim domir majrur karena ngikuti malaikati karena dia idhofa. Wa harfun atob mabni atas fathah. Rusuli isim nakiroh majrur ciri kasroh. Hi isim domir majrur karena ngikut ke rusuli. Wa harful atob mabni atas fathah. Jibrila isim ma'rifat majrur cirinya fathah. Wa harful atob mabni atas fathah. Mikala sama isim ma'rifat majrur ciri fathah. Jibril Mikail itu isim ghair munsharif. Fa harful tidak mabni. Inna harfut taukid. Fa jawab syarat ya, Ustaz. Kenapa? Fa jawab syarat.
Di depan Ya, kan boleh man itu disebut isim dengan syarat. jawab syarat. Ya, bisa diartikan sebagai jawab syarat secara makna. Ya, bisa huruf jawab syarat atau dibahasakan dalam redaksinya adalah ibtida sebagai penegasan dari sebelumnya. Kalau dibahasakan jawab syarat dari man juga boleh. Ya, fa harful ya sebagai jawab, harfu jawab, jawab syarat mabni atas fathah. Inna harfu taukid mabni atas fathah. Allah isim ma'rifat mansub, ciri fathah. Aduwun isim nakirah marfu, ciri dummah. Li harful jar mabni atas kasroh. Al kafirina isim jamak mudzakkar salim, majrur cirinya ciri ya, Ya, majrur Ya, ciri cirinya iya. ya. ya, Nggak disebutin lupa ya. al-kafirin itu Banyak dengan yang lupa. Kenapa itu Pak? yang al-kafirin itu nggak disebutin isim ma'rifat jamak gitu nggak. Boleh, kalau mau dilengkapi boleh. Al kafirin isim ma'rifat jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya. Sama dengan al mukminin juga tadi. Al mukminin juga bisa isim ma'rifat majrur jamak mudzakkar salim cirinya ya. Mikal itu juga bukan makrifat ya Ustaz. Yang mana? Mikala. Ya, mikala untuk Bukan nakirah, ma'rifat. Cuma kan makrifat. ya, mikala kita disebutkan ma'rifat. Dia ma'rifatnya majrur. Cuma majrurnya bukan kasroh. Karena dia isim ghair munsharif, maka majrurnya dengan fathah. Itu yang lupa-lupa jadinya kalau Ustadz ngebahas begini barangkali otaknya rada terbuka sedikit. Ya, makanya kan Iya, kemarin juga banyak yang lupa. saya akomodir sarannya, paling tidak kita yang ringan-ringan dulu begini supaya kembali lagi ingatannya. Nanti kalau sudah teringat kembali, nanti baru masuk ke strukturnya. Kan kita belum masuk ke fi'il fa'il maf'ul bih ini. Jadi belum masuk ke fi'il fa'il maf'ul bih, belum masuk ke mubtada khobar. Ya, fi'il fa'il naibul fa'il belum, tapi hanya kulit luarnya saja. Jadi zohirnya yang baru kita lihat adalah secara lafadznya. Jadi masih strukturnya adalah i'rob yang paling dasar, yaitu membahas kulit luar. Dalamnya belum. Ya. Kalau kita masuk dalamnya, kalau misalkan dalamnya, misalkan gini kan, kul fi'il amr mabni atas sukun, fa'ilnya domir mustatir anta. Jadi tapi kita cukup kul fi'il amr mabni atas sukun. Yang zohirnya saja yang kita bahas dulu. Asal dengar aja Ustaz. Iya, baik. Baik, kalau begitu kita ini totalnya ada 3 baris setengah ya, 3 baris setengah. Maka coba kita urai menjadi pembahasannya dibagi 3 ya. Pertama, kul sampai biidnillah. Yang kedua, musaddiqan sampai dengan lil mu'minin. Yang ketiga, man kana aduwan ya sampai akhir ya. Kini terakhir ini sampai akhir. Ya, silakan Pak Mazwar, kul sampai biidnillah. Baik, kul fi'il amar mabni atas sukun, man isim apa tadi? Syarat. Isim syarat ya Ustaz ya? Ya, man isim syarat. Man isim syarat mabni atas sukun, karena fi'il madi mabni atas fathah. Aduwan isim nakirah mansub ya atas fathah. Cirinya tanwin ya. Cirinya fathah, Pak. Cirinya karena fathah. dalam ilmu nahwu gak dikenal tanwin, tapi dikenalnya fathah, kasroh. Ya. Ya. Kalau gitu dia itu adalah maf'ulun bih ya Ustadz ya. Fathah. Kana aduan. Bukan Pak, aduan itu sebagai khobar kana. Oh, kabar kana. Jangan pakai gitu dulu deh Pak Maswar. Ingatnya dikit-dikit. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya.
Lu jangan itu dulu deh, Bu. Datar aja, datar dulu. Yang lain belum Datar. nyambung. Enggak, karena barusan disamber aja Ustaz. Li, Sekarang isim fi'il harfun aja gitu, mungkin nggak pakai mabni mabnian juga ya Pak Ustadz boleh. li huruf jar mabni ala kasri. Ya. Diberilah isim ma'rifat ya, mabni bukan mabni deh ya, isim Majrur. majrur. Cirinya fathah. Kok majrur seri fatah? Kan ada huruf jar, Pak. Kok fatah bukannya kasrah? Kan isim Mabni. ghair munsharif. Ghairu. Isim ghair Sama. munsharif. Ghairu. Karena Ghairu munsharif. karena li ya, Ya. karena li jadi bukan mengkasrahkan tapi fatah gitu ya, nasab Ya, tapi mansub tidak jadinya. maju karena dia tidak boleh li Jibrili Ma- karena nggak ada kaidahnya li Jibrili, sama tidak ada an Aisyati tapi Aisyata. Jadi diberilah Jadi ini ini termasuk mabni ya Ustaz? Bukan mabni, Pak. Isim ma'rifat majrur. Majrur ya Cirinya betul, fathah. karena ada li. Ah, Tapi fatah. Oh ya, ya, pengecualian boleh. karena isim ghair munsharif itu pengecualian, Pak. Oh, Kaidahnya berbeda. Khusus. mungkin gini Pak Ustadz karena nama gitu, jadi tetap aja mau i mau u mau a tetap aja gitu mungkin. Enggak, karena banyak nama yang mu'rab justru, Bu. Banyak nama Zaidan, Zaidin, Zaidun gitu. Muhammadan, Jadi Muhammadin. justru kaidahnya adalah karena isim ghair munsharif gitu aja. Nggak boleh munsharif. Artinya gairu munsharif Pak Ustaz? Kenapa? Gairu munsharif itu artinya apa? Ghair munsharif itu tidak ada tanwin, Pak. Oh, tidak ada tanwin. Iya. Oke. Fa adalah huruf ibtida. Huruf ibtida mabnin atas sukun. Fathah, fa-nya. Oh, fa. Karena kalau ada alif itu bukannya jadi mati jazam Ustaz. Bukan, Pak, itu hamzah. Bacaannya kan bukan fa tapi fa-inna. Itu untuk i. Oh, Hamzah. untuk i ya. Bukan fa. Untuk in. Ya, untuk in ya. Jadi mabni atas fathah. Innahu, inna huruf taukid mabniun atas fathah. Hu isim damir mabniun atas dhammah. Nazzala fi'il madhi mabniun atas fathah. Hu isim damir mabniun atas dhammah. Ala huruf jar mabniun ala sukuni. Qalbi isim nakirah ya. Qalbi isim nakirah majrur ala kasri. Cirinya kasrah. Ka isim damir mabniun ala fathah. Iya. Bi huruf jar mabniun ala kasrah. Iya. Apa nih? Ini. Izni atau apa nih Ustaz? Ini isim nakirah. Izni ya. Isim apa tuh Ustaz? Isim nakirah majrur. Tanya idnin. Harusnya isnin ya. Isim nakirah majrur. Cirinya Kasrah. Cirinya kasrah. Allahi isim ma'rifat majrur. lagi nanti mana ya, lagi di sim di jum. Allahi isim ma'rifat majrur ditandai dengan kasrah gitu ya bilangnya. Ya betul. Majrur Tanda ditandai ciri dengan kasrah. Oh. Jadi kalau kita menyebutkan itunya pakai ditandain gitu ya. boleh ditandai atau cirinya atau alamatnya boleh. Bagaimana kan alamatnya kasroh, tandanya kasroh, cirinya kasroh. Ya. Ya. Kan berikutnya Pak Imron baris kedua
dari musaddiqon sampai lil mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Musaddiqo isim nakirah majrur ciri kasroh Mansub ciri mansub fathah. ciri fathah Mansub. mansub ciri fathah li huruf jar majrur ciri kasroh Mabni. Mabni dulu. Atas mabni bunyinya mabni. ciri kasroh Mabni atas kasroh. mabni atas kasroh ma isim mabni ala sukun baina isim dorof mansub ciri fathah Bukan, mabni atas fathah. mabni atas fathah yadai isim majrur Musanna. Musanna majrur. isim musanna majrur ciri kasroh Cirinya iya. ciri ya Ya. Kemudian hi. hi isim domir mansub ciri kasroh wa isim atau huruf atof mabni atas fathah yadai isim hudan ya hudan Isim nakiroh mansub. isim nakiroh mansub ciri fathah wa huruf atof mabni atas fathah yusro isim nakiroh ciri fathah Mansub ciri fathah. fathah ya li huruf jar mabni ciri kasroh mu'minina Kalau mabni atas kasrah. mabni atas kasroh Ya. mu'minina isim jamak mudzakkar salim majrur ciri ya Ya, betul. Baik. Alhamdulillah. Pak Afrial berikutnya. Man kana aduan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man isim mabni Isim tasukun. syarat mabni atas Isim syarat. Karena fi'il madi mabni Mabni atas fathah aduan isim nakirah mabni atas fathah li ya. funjar aduan isim nakiroh mabni mansub Isim nakiroh aduan isim nakiroh mansub ciri fathah. ciri fathah. aduan isim mansub Isim nakiroh isim nakirah mansub ciri kasrah fathah. fathah li ufjar mabni atas kasrah Allahi isim ma'rifat mabni atas kasrah. Bukan. Jadi kata kuncinya ma'rifat sama nakiroh tidak ada mabni. Jadi catatan ma'rifat nakiroh tidak ada mabni. Jadi jangan dimabnikan, tapi adalah ya di mansub atau majrur gitu. Jadi lillah Allahi isim ma'rifat majrur ciri kasroh. Allahi isim ma'rifat majrur ciri kasrah. Ya. Wa huruf atof mabni ya atas fathah. Malaikati isim ma'rifat Isim nakiroh majrur. isim nakirah majrur cirinya kasroh. I isim domir Majrur. mabni isim domir majrur cirinya kasroh. Wa huruf atof mabni atas fathah rusuli Isim ma'rifat nakiroh
isim nakirah nakirah. Isim nakirah. Cirinya majrur kasroh. Hi isim domir mabni atas majrur. kasroh. Wa Ini kok mabni? huruf atof mabni atas fathah. Jibrila isim marifat ya Ustaz. Isim marifat ya, isim marifat kemudian Mansub. Mansub. mansub majrur. Majrur karena lillah ke lillah kan maktubnya dari awal ke lillah itu. Mansub ciri Majrur, Pak. Majrur ciri fathah. fathah. Majrur ciri fathah. Wa huruf atof mabni atas fathah. Mikala Isim marifat majrur. isim marifat majrur cirinya fathah. Fa huruf jawab syarat. Inna Tidak. Mabni atas fathah. mabni atas fathah. Inna huruf taukid mabni atas fathah. atas fathah. Allahu Allaha Isim ma'rifat. isim marifat Isim marifat mansub Atas mansub fathah. cirinya fathah. Aduun isim nakirah cirinya domah. isim nakirah marfu ciri domah. Ciri nakirah marfu cirinya domah. Li huruf jar mabni atas kasroh. Al kafirina marifat isim marifat Sama mudzakkar salim. cirinya Zakar salim majrur. muzakkar salim majrur. Cirinya ya. fathah. Cirinya Ya. 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 Baik. Berikutnya silakan Pak Budi kembali ke ayat ke baris pertama kul sampai dengan biidnillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul fi'il amr mabni atas sukun man sim mabni atas sukun juga ya. Karena isim fi'il madi karena fi'il madi mabni atas fathah. Aduan isim nakirah ya Ustaz. Mansur atas Isim fathah. nakirah majrur cirinya fathah. Li harfu jar Dan mabni atas kasroh. Jibrila isim ma'rifah majrur cirinya fathah. Fa harfu atau mabni atas fathah. Inna Ada man maka dia bisa jawab syarat. Ya, fa harfu jawab syarat di atas fathah. harfu sarah. Syarat man ya. Harfu sarah mabni atas fathah. Inna harfu taukid ya. Mabni atas fathah. Hu isim domir mabni atas Sukun. Atas dumah, bukan sukun. Domah. Ustadz itu hu itu isim damir itu kan bisa hu, bisa hi, Hu isim ya, damir. bisa a. Kenapa kok mabni Ustadz? Nazala
Ya, untuk dia hi karena dia terkait dengan kaidah idhofah. Idhofah. Makanya kan idhofah. Jadi terkait dengan, jadi gak ada istilahnya dalam kaidah bahasa Arab Fa'inahi itu nggak ada ya. gak ada yadaihu, yang ada yadaihi. Atau tadi rusulihi, gak ada rusuluhu. Jadi kan itu terkait dengan kaidahnya begitu. Jadi ada memang kaidah-kaidah yang memang sifatnya khusus, tidak bisa digeneralisir. Tapi ada yang sifatnya umum. Tapi disebut mabni juga ya. Mabni Kalau itu karena dia mabni idhofah, itu kalau dia idhofah, maka dibahasakan sebetulnya tepatnya tidak mabni, tapi hi isim domir muttasil majrur. Ya, majrurnya kan ngikut kepada mudhof. Ya. Nazala fi'il madi mabni atas fathi hu isim domir Atas duma. mabni atas doma ala harfu ataf nisab. Harfu jar. Harfu jar mabni atas sukun ya. Ya, kalau lebih Qalbi isim Nakirah. isim nakirah. kiroh majrur. Majrur cirinya kasrah. Ka Isim domir mabni atas fathah. Bi harfu ataf harful jar. harfu jar mabni atas kasrah. Idni fi'il madi isim juga. Nakirah majrur. Isim nakirah majrur cirinya kasrah. Allahi isim nakirah majrur cirinya kasrah. Abrohim makrifat atau Ma'rifat. makrifat kan, bukan Allah nakirah. Silakan. majrur cirinya kasrah. Enggak ada suara. Ibu. Musodiko isim nakirah. isim nakirah mansub cirinya fathah, li huruf jar, mabni ciri kasroh, Mabni atas. mabni atas, ya, mabni atas kasroh, ma isim nakirah mansub cirinya fathah. Nakirah, ma isim saja, ma isim mabni atas. Ma isim ciri fathah gitu. Bukan, ma isim mabni atas sukun. Oh. Ma isim mabni atas sukun. Baina isim dorof. Isim dorof. Apa Ustaz? Mabni atas fathah. Yadai isim nakiroh. Bukan, isim musanna. Isim musanna. Majrur cirinya ya. Majrur cirinya ya. Hi isim domir mabni cirinya kasroh. Wa huruf atof mabni atas fathah. Huda isim nakiroh mansub atas sukun ya. Cirinya fathah. Oh, cirinya fathah. Wa huruf atof mabni cirinya atas fathah. Busro isim nakiroh mansub cirinya fathah. Li huruf jar mabni atas kasroh. Al-mu'minina jamak muzakkar salim kasroh cirinya ya. Isim ma'rifat ya. Bagus. Isim ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim.
Sayang apa Saya ganti? Man huruf saya syarat. ya, Siapa ini? saya. Oh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man isim syarat mabni atas sukun. Kana fi'il madhi mabni ala fathah. Aduan isim isyarah mabni ala fathah. Bukan Isim isyarah. nakirah. Ya, Aduan isim nakirah kan, Bu? iya. Aduan isim nakirah mabni ala Bukan mabni, Ibu. Ingat Bukan mabni. nakirah Man. makrifat seperti tandanya kata fathah. mabni. Tandanya fathah ya. Iya. Ini harfu jar mabni ala kasrah. Allahi isim ma'rifat tandanya kasrah. Majrur tandanya kasrah. Wa harfu jar mabni ala fathah. Harfu atop, Ibu. Wa harfu atop mabni ala fathah. Malaikati isim nakirah majrur mabni ala kasrah. Cirinya. Ciri. Ya. Cirinya cirinya kasrah. Lupa Ustaz ya Allah. Hi isim dhamir mabni ala kasrah. Majrur huruf kasrah. Ya, majrur kasrah. Tandanya kasrah. Wa harfu atop mabni atas fathah. Rusuli isim nakirah majrur tandanya kasrah. Hi isim dhamir mabni ala Hi isim dhamir majrur ciri kasrah. majrur tandanya kasrah. Iya, Sad. Ya. Wa harfu atop mabni ala fathah. Jibril, nah ini yang aneh nih. Jibril isim ma'rifat. Ya. Jibrila isim ma'rifat majrur ya, Sad. Cirinya fathah. Ya. Langsung. Baik, saya cukup Jibril. Atop ya. Wa harfu atop mabni ala fathi. Mikala isim nakirah majrur tandanya fathah. Ma'rifat Ibu bukan nakirah kan nama. Ma'rifat tandanya fathah. Fa harfu ibtida mabni ala fathah. Inna harfu tauqid mabni ala fathah. Allah ya. Kenapa, Pak? Allah isim mansub tandanya fathah. Aduun isim nakirah tandanya dhammah. Li harfu jar mabni ala kasrah. Al-kafirina isim jama' mudzakarsarim majrur tandanya iya. Ya, baik. Kita sudah katakan. Jadi memang pembiasaan, karena kan kita yang biasa itu paling dasar ya. Isim fi'il harfun, isim fi'il huruf sekarang naik sedikit ditambahkan ya. Jadi kalau misalkan fi'il amar man isim itu kan sudah kita ulang-ulang. Nah, sekarang ditambahkan sedikit ya, naik levelnya walaupun masih tahap dasar. Tapi kita naikkan menjadi marfu, mansub, majur atau mabni atau apa ya. Baik, saya kira memang berproses lagi, bertahap lagi karena kita memahami bahwasannya pembelajaran itu tidak bisa sekaligus tapi berproses bertahap. Ya, semoga diberi kemudahan ya, dan tentunya kita mengulang kembali tentang materi yang dulu sebetulnya levelnya sudah lumayan tinggi. Saya sudah katakan sudah level 3 waktu itu. Ya, cuma kemudian kita tata ulang pembelajaran kita supaya memang target rencana yang kita akan tuju akan peroleh itu kemudian bisa terakomodir dan terselesaikan. Walaupun tentu yang namanya belajar itu terkadang apa yang kita inginkan nggak selamanya sesuai dengan yang kita
Kadang-kadang kita inginnya di level sekian, tapi kenyataannya prosesnya itu dilalui ternyata tidak mudah dan itu butuh kesabaran. Saya kira semoga Bapak Ibu semua diberikan kesabaran, kemudian juga diberikan kemudahan oleh Allah, pemahaman untuk kita bisa setahap demi setahap mempelajari tentang kaidah bahasa Arab ini khususnya dan umumnya ada terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas terakhir tafhim tadaburnya. Ini adalah penjelasan dari Allah karena faktanya saat itu ada di antara manusia yang memusuhi Jibril. Kenapa Jibril dimusuhi? Karena mereka punya anggapan Jibril itu khianat, salah memberikan wahyu. Harusnya orang Bani Israel. Kenapa orang Arab Muhammad? Kenapa bukan orang Bani Israel? Kan biasanya juga Bani Israel yang jadi Nabi Rasul, kok ini orang Arab. Nah, jadi sangkaan mereka itu konyol memang sih. Kalau kita bacakan konyol, tapi faktanya ada, terjadi. Makanya Allah abadikan dalam Quran kekonyolan mereka itu. Ya. Nah, maka kata Allah itu Jibril sudah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Tadi Pak April bertanya, kenapa ke dalam hatimu? Karena kalau kepada otak, ya, Quran ini sifatnya ruhiyah. Bukan hanya diterima dengan otak, tapi diterima dengan hati. Karena kolbika itu hati. Hati ini lebih luas, lebih lapang. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Quran ini sebagai zikir, maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka yang bisa merasa tenang gundah kan hati. Tidak ada bahasa Quran ala bidzikrillah tatmainnul fikr. Ingat dengan mengingat Allah maka pikiranmu menjadi tenang, enggak ada. Tapi mengingat Allah itu yang ditujunya adalah hati karena itu ruhnya, ruhiyahnya di situ. Gitu. Nah, kemudian kita memahami bahwasannya itu yang dimaksud ala qalbika. Karena Quran ini tujuan utamanya adalah untuk membuat hati manusia jadi benar. Kenapa? Karena hati ini motor penggerak akhlak seseorang, motivasi ibadah seseorang, kesadaran seseorang. Kemudian berikutnya fi'idnillahi musaddiqan. Ya, fungsinya Quran itu pertama musaddiqan, membenarkan kitab sebelumnya. Namanya Quran menyinggung Taurat, Zabur, Injil. Ya, kemudian yang kedua adalah membenarkan apa yang ada, membenarkan apa yang ada di mereka, ada Injil, Taurat. Ya, saat itu ditegaskan. Kemudian berikutnya adalah wahudan, petunjuk kehidupan. Bukan hanya petunjuk, wa busyra, kabar gembira bil mukminin, bagi orang-orang beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, berikutnya ditegaskan lagi siapa yang menjadi musuh Allah. Kenapa dibahasakan begitu? Karena memang faktanya ada orang yang memusuhi Allah, faktanya. Faktanya ada orang yang memusuhi Allah, bahkan memusuhi malaikat, bahkan Rasulnya. Ya kalau Rasulnya udah biasa, tapi Allah dan malaikat pun dimusuhinya. Karena kekafiran yang luar biasa, kejahilan yang luar biasa. Ya. Maka ketahuilah bahwasannya Allah pun menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi jangan disamakan antara Allah musuh dengan kita punya musuh. Tentu kan kita mengenal dengan kaidah yang asal, yang dasar. Mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Cara Allah memahami musuh beda dengan cara memahami kita terhadap musuh. Ya, jadi harus berbeda, tidak sama. Kalau tidak sama berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat kita manusia. Baik, saya kira ini khotbah sekalian karena belum tuntas ayatnya masih berlanjut ya terkait dengan hal ini. Hanya Allah ingin menegaskan di ayat ini bahwa ada orang yang konyol tapi faktanya terjadi. Ya terkait dengan permusuhan mereka memusuhi terhadap Allah, malaikat dan para rasulnya. Padahal itu seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka dapat kitab, punya pegangan, yadaihi, ada pegang. Cuma mereka gak baca. Berarti selama ini seperti Quran sebutkan, kama salil himari yahmilu asfaro. Kalau begitu mereka punya kitab, punya catatan seperti himar yang hanya menunggak membawa saja tidak pernah memahami isinya. Maka semoga kita juga sebagai umat Islam, kaum muslimin, dengan Al-Quran kita fahami, bukan sekedar hanya kita kagum, hanya kita sebagai umat Islam hanya sekadar bangga, tapi kita harus ngerti, kita harus pahami. Ya, saya kira ini ikhwatul iman sekalian yang dapat disampaikan. Semoga manfaat. Kita lanjut Kamis depan insyaallah. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kaftum bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaik.